Halo teman-teman, salam geografi. Belajar geografi itu menyenangkan ya? Yap, setuju. Sebab dalam pelajaran satu ini, kita dapat mengetahui banyak hal tentang bumi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya Yabes Haryati Karma Dan saya Mariana Rojwadu dari tim 2 semester 7 jurusan Pendidikan Geografi FKIP Undana Kupang ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar tentang pedosfer atau lapisan tanah. Untuk itu, simak baik-baik ya teman-teman. Bumi kita terdiri dari beberapa lapisan. Salah satunya adalah litosfer atau lapisan batuan. Dalam litosfer juga terdapat lapisan terluar yang disebut dengan lapisan pedosfer atau lapisan tanah. Oke, teman-teman, mari kita pelajari lapisan pedosfer ini lebih dalam lagi. Nah, pedosfer berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata pedo yang berarti tanah dan sphair yang berarti lapisan. Sehingga pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menyelubungi bumi. Pedosfer juga merupakan lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan, baik pelapukan fisik, organik, maupun kimia. Pedosfer terbentuk dari hasil interaksi lapisan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, ketiga lapisan ini sangat mempengaruhi karakteristik pedosfer di suatu daerah. Faktor utama dalam pembentukan tanah adalah batuan induk. Batuan induk ini terdiri atas batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan yang menjadi asal tanah ini akan hancur dan berubah menjadi bahan induk. Bahan induk tanah akan mengalami pelapukan dan akhirnya menjadi tanah. Nah, bahan induk ini tidak lapuk dengan sendirinya, namun disebabkan oleh beberapa faktor seperti iklim, organisme, topografi atau relief, dan waktu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah iklim. Unsur-unsur iklim yang menjadi faktor utama dalam pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. Suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu pada waktu siang dan malam tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Sedangkan curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Faktor selanjutnya yaitu organisme. Aktivitas hewan dan tumbuhan serta dekomposisi sisa jasad hewan dan tumbuhan turut mempengaruhi pembentukan tanah, di mana dapat membantu proses pelapukan batuan induk, baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi. Selain itu, organisme juga membantu pembentukan humus. Daun dan ranting yang menumpuk di permukaan tanah akan membusuk dengan bantuan jasad renik yang ada di dalam tanah. Faktor yang ketiga adalah topografi atau relief. Topografi atau bentuk muka bumi terkait dengan keberadaan air dan suhu. Topografi suatu daerah mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah, kedalaman air tanah, gerakan air, erosi tanah, kondisi drainase, dan permukaan air tanah. Faktor yang terakhir adalah waktu. Tanah adalah benda alam yang terus-menerus berubah akibat pelapukan dan pencucian yang terus terjadi. Kondisi ideal lapisan tanah umumnya terbentuk dalam kurun waktu 200 tahun. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ini merupakan fase perkembangan tanah. Fase yang pertama yaitu fase pemula, di mana bahan induk belum lapuk. Fase yang kedua yaitu fase juvenil, di mana pelapukan mulai terjadi, namun sebagian bahan aslinya belum lapuk. Fase yang ketiga yaitu fase viril, di mana kebanyakan mineral mulai pecah, kandungan liat meningkat, dan pelapukan masih berjalan lambat. Fase yang keempat adalah fase senil, di mana dekomposisi tiba pada fase akhir, hanya mineral-mineral yang tahan lapuk yang masih bertahan. Dan pada akhirnya, perkembangan tanah telah sempurna dan telah melapuk menurut kondisinya. Profil tanah merupakan penampang vertikal tanah yang terdiri atas horizon-horizon. Yuk kita bahas satu-satu. Yang paling atas yaitu horizon O.
atau lapisan bunga tanah, tersusun dari sisa-sisa tanaman dan jasad hewan yang sudah lapuk. Tidak heran bahwa horizon ini mengandung paling banyak bahan organik. Humus memiliki daya serap tinggi, menjadikannya gembur. Humus berwarna gelap dan berfungsi bagi tanaman pangan berumur pendek. Kedua disebut horizon A atau lapisan tanah atas. Horizon ini masih mengandung banyak bahan organik dan tersusun dari bahan mineral, misalnya debu dan liat. Sama-sama berfungsi bagi tanaman pangan berumur pendek seperti humus. Lapisan ini memiliki warna yang gelap pula, namun lebih terang daripada humus. Lapisan ketiga ada horizon E atau lapisan pencucian. Lapisan ini mengandung banyak bahan mineral seperti debu dan pasir kuarsa. Di horizon ini, air hujan akan melakukan pencucian pada tanah-tanah halus yang terdapat di horizon A. Horizon E ini berwarna agak cerah dan berfungsi bagi tanaman berumur panjang. Lapisan keempat ada horizon B atau lapisan tanah bawah. Pencucian yang terjadi di horizon E akan menghasilkan mineral yang diendapkan air, misalnya debu dan pasir kuarsa. Bahan-bahan ini lalu akan diendapkan di horizon B. Pada lapisan ini hanya ada sedikit bahan organik. Lapisan ini berwarna cerah dan berfungsi bagi tanaman berumur panjang. Lapisan kelima ada horizon C atau lapisan tanah terbawah. Kamu tidak akan menemukan bahan organik pada lapisan ini, melainkan mineral batuan saja. Horizon ini disusun oleh batuan induk yang telah mengalami pelapukan. Lapisan C ini hanya berfungsi bagi tanaman yang memiliki akar dalam. Lapisan terbawah adalah horizon R atau lapisan batuan padat di dasar tanah. Horizon ini disusun oleh batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Karenanya tidak heran, horizon R ini tidak dapat berfungsi bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kita belajar tentang karakteristik tanah dimulai dari warna. Warna setiap jenis tanah berbeda-beda sesuai dengan kandungan mineral dan bahan organik. Semakin gelap warna, maka tingkat kesuburannya semakin baik. Untuk memperjelasnya, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping. Karakteristik yang kedua adalah tekstur. Tekstur tanah bervariasi mulai dari kasar hingga halus. Tekstur tanah bisa diketahui dengan memijit tanah yang basah melalui jari-jari tangan. Contohnya seperti pasir yang terasa kasar di tangan, sedikit melekat dan tidak dapat digulung. Contoh lain adalah lempung. Jika diletakkan di tangan, terasa tidak kasar dan tidak licin, agak melekat dan dapat digulung atau dibentuk bola. Tanah bertekstur liat, bersifat lengket dan menyerap banyak air, sehingga sulit untuk diolah, sedangkan tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang mempunyai perbandingan pasir, debu, dan lempung yang hampir seimbang. Yang ketiga adalah struktur tanah. Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah satu sama lain. Struktur tanah memiliki bentuk yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Karakteristik tanah yang terakhir adalah permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori lebih besar daripada tanah liat, sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya, tanaman pada tanah pasir menjadi kering. Jadi, dalam tanah yang subur, ada beberapa komponen penyusun dengan porsi yang berbeda-beda, yaitu 45% bahan mineral yang terdiri dari batu, debu, kerakal, kerikil, liat, dan pasir. Yang berikut 25% air yang berfungsi sebagai pengangkut unsur hara dari tanah menuju tempat fotosintesis. Yang berikut 25% udara yang mengisi pori-pori tanah yang tidak diisi oleh air dan membantu pelapukan organik. Dan yang terakhir 5% bahan organik yang tersusun atas 80% humus, 10% akar, dan 10% organisme atau jasad. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari pedosfer atau lapisan tanah ini. Ya, betul sekali. Untuk itu, kami mengajak teman-teman untuk terus menjaga dan merawat kelestarian lingkungan di sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.